Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu di mata kuliah Farmasetika Dasar pertemuan ketiga. Nah, pertemuan ketiga ini kita sudah memasuki materi UAS ya. Gitu. Nah, materi UAS di sini ada dua pertemuan, jadi minggu ini dan minggu depan. Minggu ini kita akan membahas mengenai sediaan serbuk, kapsul, dan pil atau sediaan-sediaan ini termasuk dalam sediaan solid gitu ya, padat, serbuk, kapsul, dan pil. Nah, serbuk sendiri dibagi menjadi dua, ada pulvis dan juga pulvers. Apa ini pulvis, pulvers? Nah, kita akan membahasnya setelah ini. Nah, pokok bahasannya yaitu definisi, kemudian keuntungan dan kerugian sediaan, syarat, prinsip pembuatan, permasalahan dalam peracikan, dan juga penyelesaiannya bagaimana. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu inkompatibilitas atau OTT. Nah, OTT itu yaitu obat tidak tercampurkan. Ya. Nah, jadi inkompatibilitas ini sama dengan OTT. Ya, jadi misal obat itu tidak kompatibel atau inkompatibel, berarti obat tersebut tidak bisa dicampurkan. Misal antara obat paracetamol dengan obat yang lain gitu, dia inkompatibel, jadi dia tidak bisa dicampur penggunaannya atau formulasinya seperti itu. Nah, macam-macam inkompatibilitas itu yaitu ada tiga. Yang pertama secara fisika dan kimia, kedua farmakokinetik, dan ketiga inkompatibilitas secara farmakologi dan farmakodinamik. Nah, OTT atau obat yang tidak tercampur ini tidak dapat diatasi, ya karena memang sudah dari awal dia tidak akan bisa tercampur, kecuali dia harus mengganti salah satu obatnya, ya tuh. Jadi itu yang tidak bisa diatasi, itu bisa diganti salah satunya. Tapi apabila memang dia masih bisa diatasi, itu dengan cara dilapisi zat tambahan, ditambah zat tambahan sebagai pelapis atau dibuat dalam sediaan yang berbeda. Di sediaan yang berbeda, kemudian waktu minumnya pun juga harus berbeda. Itu yang dapat diatasi. Jika memang dia bisa dilapisi, oke, dilapisi. Tapi jika memang tidak bisa dilapisi, tetapi masih bisa digunakan bersama, nah itu sediaannya dibuat dalam bentuk yang berbeda dan cara minumnya juga, waktu minumnya juga harus berbeda. Nah, interaksi farmakologi, ya interaksi farmakologi ini biasanya tidak dapat diatasi kecuali kita harus merujuk ke dokter lagi. Jadi apoteker harus konfirmasi kepada dokter jika obat ini inkompatibel satu dengan yang lainnya. Nanti akan terjadi interaksi farmakologi. Nah, itu harus dikonfirmasikan ke dokternya. Nah, kalau interaksi farmakologi itu seperti apa ya? Interaksi farmakologi itu dapat mempengaruhi efektivitas obat, bisa menurunkan efek salah satu obatnya atau malah meningkatkan efek. Nah, dua-duanya bahaya gitu ya. Kalau menurunkan efek, nanti jika kita meminum obat, jika pasien meminum obat, tidak akan ada efeknya nanti jadinya ya. Tetapi kalau misalnya meningkatkan efeknya, nah kalau meningkatkan efek nanti malah terjadi yang namanya overdosis gitu ya. Itu. Kemudian kita membahas yang serbuk. Nah, definisi serbuk itu apa? Nah, serbuk adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan untuk pemakaian oral atau dalam atau juga pemakaian luar. Jadi dia campuran kering ya, dalam bentuk campuran kering dari bahan obat yang dihaluskan. Seperti itu. Nah, keuntungan dan kerugian sediaan serbuk ini ada beberapa. Di keuntungannya terlebih dahulu, kombinasi bahan obat itu bisa bervariasi ya. Kalau kita ingin mencampurkan obat satu dengan yang lainnya dalam bentuk serbuk, itu kan bebas gitu ya, lebih bervariasi. Kemudian dosis lebih tepat sesuai keadaan pasien. Jadi kita bisa membuat dosisnya, misal kita buat 1/4 tablet untuk anak-anak, ya udah kita bisa membuatnya menjadi 1/4 tablet, benar-benar 1/4 tablet dan terukur, jadi dosisnya bisa lebih tepat.
lalu lebih stabil secara kimia dibandingkan bentuk sediaan cair. Gitu. Nah, karena kalau misal sediaan cair kan ada komponen air. Nah, komponen air itu biasanya dapat menimbulkan interaksi dengan air, kemudian dapat menimbulkan tumbuhnya bakteri gitu. Ya. Kemudian selanjutnya ukuran partikelnya kecil. Dalam bentuk serbuk itu kan dia sudah halus, jadi ukuran partikelnya itu sudah kecil. Kalau ukuran partikel kecil berarti dia sudah terdisintegrasi lebih dulu gitu ya, sehingga disolusi dalam cairan tubuh akan lebih cepat. Ya, solusi ini proses melarutnya obat tersebut dalam cairan tubuh dia bisa lebih cepat dibandingkan dengan kapsul, pil atau tablet gitu ya, karena serbuk tadi sudah dalam bentuk ukuran partikelnya sudah kecil. Nah, serbuk dengan dosis atau volume besar lebih mudah diminum oleh pasien. Ya. Karena biasanya kan kalau misal pahit gitu ya dicampur dengan pemanis seperti itu. Jadi dalam bentuk besar, volume besar itu akan lebih mudah diminum pasien. Tapi dia juga memiliki kerugian ya, serbuk itu. Yang pertama, ini kurang baik untuk bahan obat yang tidak tahan kelembapan atau kontak dengan udara. Karena dia serbuk, ukuran partikelnya kecil, jadi luas permukaan dari partikel-partikel tersebut kan semakin besar. Nah, dia akan lebih mudah kontak dengan udara kalau seperti itu. Sehingga dia akan lebih mudah lembab jika dia mudah kontak dengan udara. Lalu, sulit mengatasi obat yang pahit sehingga dapat menyebabkan muntah. Karena obat yang sangat pahit itu tidak cocok apabila dikemas dalam sediaan serbuk. Waktu peracikan relatif lama, ya kan harus diracik terlebih dahulu. Biasanya resep dalam bentuk serbuk kan nggak bisa langsung dibawa oleh pasien, jadi harus diracik terlebih dahulu dan itu waktunya lama. Pada penyimpanan kadang lembab atau basah itu tadi karena ukuran partikelnya terlalu kecil sehingga kontak dengan udaranya akan lebih mudah. Nah, macam sediaan serbuk, ada serbuk terbagi dan serbuk tidak terbagi. Ini tadi yang di awal ya. Ada yang namanya full verse atau serbuk terbagi ya, atau full fish, serbuk yang tidak terbagi. Serbuk terbagi itu maksudnya apa? Serbuk terbagi itu berarti dia sudah dosis tunggal. Ya. Dosis sudah dibungkus seperti itu. Tapi jika full fish itu serbuk tidak terbagi. Jadi dosisnya ganda, jumlahnya akan lebih besar sehingga harus ditakar sendiri oleh pasien. Nah, biasanya contoh dari serbuk yang sudah dosis tunggal ya serbuk untuk obat yang biasanya diracik itu. Nah, itu kan sudah sekali minum gitu ya. Jadi dia sudah satu bungkus. Nah, itu sudah untuk sekali minum. Nah, dosisnya tunggal gitu ya. Itu namanya full course. Dia sudah terbagi. Serbuk tidak terbagi, contoh gampangnya seperti apa? Contoh gampangnya itu seperti bedak. Nah, bedak kan kalau misal mau digunakan kan sesuai dengan kebutuhan. Mau mengambil berapa sesuai dengan kebutuhan saja. Jadi pasien yang menakar sendiri gitu ya. Mau ngambil bedaknya seberapa. Nah, itu namanya serbuk tidak terbagi atau full fish. Seperti itu. Nah, serbuk tidak terbagi ini ada yang untuk obat dalam atau obat luar. Gitu. Obat dalam itu serbuk antasida atau serbuk effervescent. Ini ya. Tapi untuk sekarang serbuk effervescent pun juga ada gitu ya yang sudah dalam dosis tunggal. Ya. Seperti adem sari gitu ya. Adem sari kan serbuk effervescent yang memang dia sudah untuk satu kali minum satu dosis. Nah, kalau seperti itu masuknya ke full course. Pokoknya yang dia memang satu bungkus untuk dosisnya tunggal ya, sudah siap untuk digunakan itu namanya full course. Tapi kalau masih belum dibagi, jadi pasien yang harus membagi itu namanya full fish. Obat luar ini contohnya ya serbuk lapur bedak seperti itu atau serbuk gigi untuk serbuk untuk sakit gigi gitu ya. Ini pulvers yang sudah terbagi. Ya. Jadi serbuk yang dibagi dalam bobot yang lebih kurang sama, dibungkus dengan kertas perkamen atau bahan pengemas yang lain yang cocok.
misalnya serbuk-serbuk yang untuk obat dalam biasanya. Ini ada 2 resep. Ya, ada 2 resep. Apakah perbedaan 2 resep ini kira-kira? Kalau misal dari bahan obatnya kan sama ya, asetil salisilik, asetil salisilat. Ya. Dan bahan tambahannya atau pengisinya sama juga, sakarum laktis. Tapi kita lihat di sini, dosisnya ditulisnya berbeda. Asam asetil salisilatnya. Yang di sini 10 gram, yang di sini 0,5 gram. Kemudian ini sama quantum satis. Nah, di sini juga ada perbedaan. Misafak pulveris div in part equal numero 20 XX ini ya. Sedangkan di sini tulisannya misafak pulveris datas dosis numero XX. Jadi di sini perbedaannya. Di sini tulisannya ada DTD, kemudian yang ini div in part equal. Gitu. Ini yang pertama perbedaannya ini tadi ya, 10 gram, ini div in part equal, yang ini 0,5 gram, ini DTD. Kira Anda sudah tahu ya, kebanyakan apalagi yang sudah bekerja di apotek atau rumah sakit, misal mendapat resep salah satu dari resep ini, bagaimana cara meraciknya, itu kan berbeda ya. Cara meraciknya berbeda. Untuk yang ini, yang pertama ini, jadi 10 gram ini kita disuruh membagi. Jadi div in part equal nomor 20. Kita disuruh membagi 10 gram ini menjadi 20 bagian wir gitu ya, serbuk. Jadi 10 gram nanti dibagi menjadi 20. Ya, 10 gram dibagi 20 sama dengan untuk satu puyer nanti dosisnya jadi 500 mg ya. 500 mg atau 0,5 gram. Nah, di sini dia tulisannya sudah 0,5 gram atau 500 mg. Tetapi dia dimintanya disuruh membuat menjadi 20 puyer. Jadi kalau di sini dibagi, kalau di sini dikali gitu. Jadi untuk mengambil bahan aktifnya kita harus kalikan dulu 0,5 gram dikali 20. 0,5 gram dikali 20 sama dengan 10 gram ya. 10 gram. Nah, 10 gram itu nanti yang harus kita timbang, kemudian ditambah sakarum laktis secukupnya. Tapi kalau yang ini kita sudah tidak perlu mengkalikan dengan 20 lagi ya. Jadi ini sudah ambil 10 gram, tambah juga sakarum laktis sebanyak secukupnya, quantum satis gitu ya. Tuh. Jadi untuk dosisnya berarti 1 puyer itu 500 mg, ini juga sama 500 mg. Jadi jangan sampai kalau membaca resep seperti ini, langsung dikali 20 gitu ya. Rata-rata kan kalau dokter itu menuliskan resep itu rata-rata ini ya, rata-rata itu DTD gitu, data dosis, jadi kan dikali. Nah, jangan sampai kita tidak membaca ininya, tidak membaca perintahnya, langsung aja dikali gitu, 10 gram dikali 50 gitu. Tapi kadang-kadang kita juga merasa aneh gitu ya, 10 gram dikali 20 gitu, itu sudah jadi berapa? 10 dikali 2, 20, 200 ya, jadi 200 gram. 200 gram kan kayak tidak mungkin gitu ya, tidak mungkin satu dosis minum 10 gram. Kadang kita juga sudah sadar itu, apalagi yang sudah bekerja lama gitu ya. Tapi kalau yang masih baru ya, kalau tidak teliti itu bahaya. Tapi kalau yang sudah sering sering praktik gitu ya, sudah tahu kalau dosisnya asam asetil asetosal itu 500 mg dosisnya, itu sudah tahu gitu. Jadi itu juga akan membantu kita untuk mengoreksi kesalahan kita ya dari pengalaman bekerja itu. Jadi bedanya itu ya antara dua resep ini. Jadi kalau masih baru bekerja gitu jangan lupa dilihat ininya gitu ya. Lihat perintahnya karena kadang-kadang masih belum hafal dosis obat gitu. Lalu untuk yang pulvis atau serbuk tidak terbagi itu kan tadi macam-macam ya, ada serbuk tabur, serbuk gigi gitu. Nah, ini serbuk tabur atau bedak.
Ini definisinya yaitu serbuk ringan, bebas dari butiran kasar, yang dimaksudkan untuk obat luar. Jadi umumnya dikemas dalam wadah yang bagian atasnya berlubang halus untuk memudahkan penggunaan pada kulit. Tuh. Atau yang zaman dulu kalau wadahnya itu bukan yang atasnya berlubang, tapi yang wadahnya dari kertas gitu ya, yang ditutup biasa. Itu nama lainnya yaitu pulvis aspersorius untuk yang serbuk tabur. Lalu ada lagi pulvis dendrivisius, itu serbuk gigi. Tuh. Ya. Ada lagi pulvis sternutatorius, serbuk bersin, serbuk untuk dihisap di hidung. Ada lagi pulvis effervescent. Ya, effervescent berarti effervescent yang dalam bentuk serbuk. Karena ada juga effervescent yang dalam bentuk tablet. Ini campuran antara asam dan basa. Jadi penggunaannya harus dilarutkan terlebih dahulu dengan air. Ya, kemudian nanti effervescent ini akan mengeluarkan gas karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida itu yang ketika kita campurkan berbuih, nah itu dia mengeluarkan gas karbon dioksida. Karena di dalam effervescent itu dia ada asam dan basanya. Nah, ketika dia bereaksi dengan air, nah CO2-nya keluar. Nah, syarat umum sediaan serbuk itu apa? Yang pertama dia harus homogen. Homogen itu apa? Homogen itu berarti setiap bagian campuran serbuk harus mengandung bahan-bahan yang sama dan dalam perbandingan yang sama pula. Jadi puyer satu dengan puyer yang lain itu harus homogen. Satu puyer dengan puyer yang lain gitu. Dalam satu kali proses pembuatan itu harus sama. Ya, jadi perbandingannya sama, konsentrasinya sama gitu. Jadi ketika membuat kita harus memastikan. Caranya mungkin bisa dilihat dari warnanya gitu ya. Warna obat kan ada, kadang-kadang obat kita ada warnanya gitu ya. Dan kita lihat aja warnanya sudah seragam atau tidak itu. Atau misal kita gerusnya agak sedikit lebih lama. Gitu. Kalau misal agak sedikit lama kita gerus, dia akan bisa lebih homogen lagi. Gitu. Nah, pencampuran atau homogenitas ini dipengaruhi juga oleh ukuran partikel dan juga densitas. Densitas itu adalah berat jenis. Misal ukuran partikelnya besar sama kecil gitu ya. Nah, kalau ukuran partikelnya beda itu kadang-kadang susah untuk menghomogenitaskannya gitu. Ya, jadi biasanya yang partikel besar itu akan ada di bawah gitu ya. Maka dari itu kita harus samakan dulu ukuran partikelnya. Kita harus gerus dulu yang halus gitu ya, supaya ukuran partikelnya seragam. Atau berat jenis dari bahan A dan bahan B. Berat jenis itu berarti bobot jenisnya, BJ-nya. Ya, kalau semakin besar berat jenisnya, dia akan semakin ada di bawah gitu ya. Jadi komponen berat jenis itu juga mempengaruhi homogenitas. Gitu. Nah, untuk ini dapat diatasi dengan dicampur dengan mixing tumbler. Tuh. Jadi alatnya pengadunya lebih canggih lagi gitu ya, tidak menggunakan mortir dan stamper. Selain homogen, harus halus syarat sediaan serbuk. Halus ini berapa? Nah, ini paling tidak harus melewati ayakan nomor 60. Nah, itu ya. Alasannya apa? Gitu. Nah, nanti alasannya Anda cari, kira-kira kenapa harus melewati ayakan nomor 60. Gitu. Nanti Anda bisa lihat di FI 3 tahun 1979. Selain halus ada juga kering syaratnya. Jadi tidak boleh menggumpal, tidak boleh mengandung air. Ya. Karena ada bahan-bahan yang dia memang higroskopis, fluoresen, dan lain-lain ini, yang dia itu bisa menimbulkan air. Derajat kehalusan tertentu. Nah, derajat kehalusan tertentu ini berarti dia memenuhi derajat kehalusan tertentu. Bila ukuran partikel serbuk sangat halus, maka serbuk akan lebih homogen. Ya. Jadi maka dari itu menggerusnya lebih lama itu tadi kan akan meningkatkan homogenitas. Disolusi akan lebih cepat karena kan dia sudah halus. Kalau halus kan ukuran partikel kecil, luas permukaan besar. Nah itu karena luas permukaan besar,
kontak dengan air kan akan lebih mudah, sehingga dia akan lebih mudah larut di dalam cairan lambung kita gitu. Nah ini dengan permukaan yang luas ya, permukaan luas. Luas permukaan tadi ini jadi ukuran partikel kecil itu akan meningkatkan luas permukaan dari partikel tersebut. Karena luas permukaannya besar, sehingga akan menyebabkan kontak dengan air itu akan lebih mudah. Gitu. Kok bisa ukuran partikel kecil, luas permukaan besar? Ya, kalau misalnya partikel satu gitu ya, dia ukurannya besar gitu. Nah, satu lagi ukurannya kecil-kecil. Nah, ukuran kecil-kecil itu akan memiliki luas permukaan yang lebih banyak dibandingkan dengan ini. Kalau ini kan luas permukaannya hanya di luar ini saja gitu ya, luas permukaannya. Tapi kalau ukuran partikelnya semakin kecil-kecil, nah, luas permukaan ini kan dijumlah. Satu partikel dengan partikel yang lain, itu luas permukaannya kan dijumlah. Gitu. Karena partikelnya kan banyak. Ukuran partikelnya kecil kan partikelnya banyak. Nah, luas partikel itu kan dijumlah. Itu. Sehingga dia akan meningkatkan luas permukaan dari partikel itu. Nah, ini ada syarat-syarat khusus untuk pulvis aspersorius atau yang tabur tadi ya, serbuk tabur. Ya ini intinya dia sama sih, halus ya, tidak boleh ada butiran kasar. Kemudian ini harus bebas dari bakteri-bakteri ya. Dan tidak boleh digunakan untuk luka terbuka. Kenapa? Karena dia bukan serbuk steril gitu ya. Jadi dia tidak boleh digunakan untuk luka yang terbuka. Jadi kan bedak tabur itu bedak biasa gitu ya. Jadi biasanya untuk gatal-gatal seperti itu saja. Jadi kalau untuk yang luka terbuka biasanya ada sendiri serbuk yang antibiotik gitu ya, nepasetin serbuk. Nah, itu boleh untuk luka terbuka. Kalau misal yang serbuk tabur biasa karena dia tidak diproduksi dengan keadaan steril dan tidak digunakan untuk tujuan steril, nanti takutnya akan malah terjadi kontaminasi gitu ya. Kemudian ada pulversnya ini harus kita uji. Yang harus kita uji beberapa evaluasi. Yang pertama yaitu keseragaman bobot. Keseragaman kandungan. Maksudnya apa? Keseragaman bobot itu berarti, nah kalau pulvers ini kan serbuk yang sudah dibagi gitu ya. Nah, serbuk yang sudah dibagi berarti bobot satu pulvers dengan bobot pulvers yang lain itu harus sama. Misal yang satunya 100 mg, ya sudah yang lain juga harus seragam 100 mg. Nah, itu namanya keseragaman bobot atau keseragaman kandungan. Kalau keseragaman kandungan berarti kita harus uji dulu kadarnya berapa gitu ya. Nah, ini karena dia memang sudah terbagi pulvers itu. Caranya gimana untuk uji keseragaman bobot? Yang pertama, timbang isi dari 20 bungkus satu persatu, jadi ditimbang 20 serbuk puyer tersebut satu-satu gitu ya, ditimbang satu-satu. Kemudian campur isi 20 bungkus tadi. Lalu dihitung rata-ratanya. Jadi setelah dicampur ya, kemudian dibagi 20 ya untuk mendapatkan rata-ratanya. Syaratnya yaitu penyimpangan yang diperbolehkan antara penimbangan satu persatu terhadap bobot isi rata-rata itu tidak lebih dari 15%. Jadi kita bandingkan antara yang ditimbang satu-satu dengan rata-ratanya gitu. Nah, penyimpangannya itu tidak boleh lebih dari 15% untuk 2 bungkus dan tidak lebih dari 10% untuk 8 bungkus. Jadi kita bandingkan penimbangan satu persatu dengan hasil perhitungan rata-ratanya. Gitu. No, itu untuk keseragaman bobot. Nah, untuk keseragaman bobot yang serbuk tidak terbagi, pada serbuk oral tidak berbagi hanya terbatas pada obat yang relatif tidak poten. Ya, relatif tidak poten itu maksudnya tidak terlalu bahaya, seperti laksan, ya, antasida, makanan diet, dan beberapa analgesik, sehingga pasien dapat menakar secara aman dengan sendok teh atau penakar lainnya. Kadang-kadang serbuk yang tidak terbagi ini
ditemukannya bukan untuk obat dalam sih, obat luar itu tadi ya, yang sekarang masih ada gitu ya, karena kan semakin lama kan sudah semakin maju gitu. Bedak aja sekarang yang dulu masih ada peracikan bedak yang saat itu juga gitu ya. Nah sekarang sudah nggak ada lagi, sudah pelan-pelan dihilangkan gitu ya, karena memang sudah ada yang sudah diracik. Kalau dulu kan masih ada, kita harus ngeracik bedak gitu. Tapi mungkin di beberapa tempat itu masih ada. Nah ini jika dosis ganda atau yang serbuk tidak terbagi kan otomatis dosisnya kan ganda ya, bukan dosis tunggal gitu ya, jumlahnya akan lebih banyak jumlah obat tersebut. Nah, ini harus ditakar sendiri oleh pasien gitu. Ini makanya dari itu, karena dia ditakar sendiri oleh pasien, biasanya ini untuk obat-obat yang tidak terlalu berbahaya tadi itu, atau yang tidak poten. Nah, lalu tadi kan serbuk itu harus melewati ayakan, misalnya ayakan 60 gitu ya tadi ya keterangannya. Apa sih maksudnya ayakan 60 itu? Nah ini, di Farmakopeia Indonesia sendiri derajat kehalusan itu kita nyatakan dengan nomor pengayaknya gitu. Nah, nomor pengayakan itu menunjukkan jumlah lubang tiap 2,54 cm. Hitung searah dengan panjang kawat. Bingung ya? Gini, maksudnya saya jelaskan ya. Misalnya serbuk dapat melalui pengayak dengan nomor 85 gitu. Berarti dalam 2,54 cm itu ada 85 lubang. Jadi nomor pengayak ini menunjukkan jumlah lubangnya. Tapi jumlah lubang per 2,54 cm. Tuh. Nah, itu. Misalnya yang 60 tadi, ukuran 60 ayakannya. Berarti dalam 2,54 cm itu ada jumlah lubangnya sebanyak 60. Jumlah lubangnya tiap 2,54 cm itu ada 60 lubang. Berarti kecilan mana nanti ukuran partikelnya hasilnya? Antara yang 60 atau yang 85 ya. Coba dibayangkan ya. Kalau misalnya 2,54 cm ada 60 lubang. Kalau yang satunya ini ada 85 lubang. Ukuran partikelnya berarti kecilannya 85 ya. Ukuran mass-nya memang lebih besar, 85 sama 60, ukuran mass-nya kan besaran 85. Tetapi kan lubangnya akan semakin kecil. Ketika jumlah lubangnya banyak, otomatis otomatis kan ukurannya akan semakin kecil. Ukuran tiap lubang itu kan akan semakin kecil. Nah, karena ukuran lubangnya semakin kecil, berarti kan ukuran partikelnya kan juga akan lebih kecil ya. Jadi ukuran 85 ini lebih kecil nanti hasilnya dibandingkan dengan 60 gitu. Jadi semakin tinggi ukuran mass, ukuran partikelnya akan semakin kecil gitu ya. Nah, ada yang menunjukkan satu nomor untuk ayakan atau ukuran partikel itu 85, 60, 100. Ada pula yang menunjukkan dua nomor. Semua serbuk dapat melalui pengayak dengan nomor terendah dan tidak lebih dari 40% melalui pengayak dengan nomor tertinggi gitu ya. Jadi nomor tertinggi itu yang 85, yang nomor terendah yang berarti 44 gitu. Jadi semua serbuk harus bisa melalui nomor 44 yang paling kecil ya. Semua serbuk dapat melalui pengayak dengan nomor terendah dan tidak lebih dari 40% melalui pengayak dengan nomor tertinggi 80. Tidak lebih dari 40% ya. Tidak lebih dari 40% berarti kurang dari ya, kurang dari gitu. Nah, ini derajat kehalusan ditunjukkan dengan nomor pengayaknya gitu ya, nomor mass-nya. Ada serbuk sangat kasar. Karena sangat kasar kan berarti ukuran mass-nya kan kecil. Karena berkebalikan. Ukuran mass besar, ukuran partikel kecil. Gitu ya, berkebalikan. Serbuk kasar ini 10/40 seperti itu. Dan seterusnya ini. Ini ada di lampiran Farmakopeia Indonesia 3 ya. Nah, serbuk sangat halus otomatis akan
menunjukkan nomor remes yang besar. Nah, prinsip pembuatan serbuk atau pulvis ya, serbuk yang tunggal ya. Ini memperkecil ukuran partikelnya ya. Penggerusan dengan cara penggerusan atau namanya trituration, penggilingan, liquefaction. Nah, ya, ini maksudnya seperti bedak gitu ya. Jadi dia masih belum terbagi. Penggerusan, penggilingan, pulverization by intervention. Pulverization by intervention itu apa? Nanti kita jelaskan. Lalu setelah diperkecil dengan beberapa metode, dicampur. Dicampur pun juga caranya bermacam-macam. Ada dengan spatula, ada dengan dikerus. Nah, dikerus dia sekalian memperkecil ukuran partikelnya, dia juga melakukan prosedur pencampuran. Ada juga dengan pengayakan atau shifting dan penggulingan atau ditumbling. Setelah itu baru dikemas ya, ditimbang berapa satu kemasan, setelah itu dikemas. Sedangkan untuk yang serbuk terbagi itu sama caranya, tetapi di sini perbedaannya setelah dicampur kita harus membagi terlebih dahulu. Ya, ada proses pembagian serbuk. Nah, proses pembagian serbuk ini bisa dilakukan dengan penimbangan. Ya, ini untuk dosisnya lebih dari 80% dari dosis maksimum. Lalu blocking and dividing, visual, dan pengukuran metodenya. Setelah dibagi, setelah itu dibungkus. Bedanya di sini ya, di pembagian serbuk saja. Untuk yang pulvers. Memperkecil ukuran partikel. Nah, tadi itu kan macam-macam ya. Ada penggerusan, penggilingan, dan lain-lain. Kalau penggerusan itu sederhana ya tinggal digerus saja. Itu di dalam mortir dengan menggunakan mortir dan stangler. Kalau penggilingan biasanya itu dia membutuhkan pertolongan bahan kedua gitu. Pertolongan bahan kedua itu misalnya apa? Yaitu misalnya cairan yang tidak mudah menguap dan tidak melarutkan bahan tersebut. Jadi digiling dalam mortir, jadi konsistensinya itu agak kental karena kan dia cairannya tidak mudah menguap. Misalnya contohnya gliserin. Jadi dikecilkan ukuran partikelnya dengan menambah gliserin. Contoh bahan obatnya yaitu zinc oxide. Digerus kuat gitu ya. Lalu ada pulverization by intervention. Kalau misalnya yang penggilingan, ya yang ini atau liquefaction ini dengan cairan yang tidak mudah menguap. Kalau misalnya ini, justru dia ditambahkan dengan pelarut yang mudah menguap. Ya, bedanya di situ. Untuk pulverization ini ditambahkan zat yang mudah menguap, sedangkan yang liquefaction itu tidak mudah menguap. Nah, ini contohnya apa yang mudah menguap ya? Alkohol, ya eter, aseton, yang kompatibel pokoknya yang bisa melarutkan zatnya itu atau bahan aktifnya itu. Jadi caranya bahan obat ditambah pelarut tersebut, tepat larut. Jadi sudah larut, setelah itu ditambah bahan inert, ya, bisa SL, glukos, dan sebagainya. Kemudian diaduk kering dan homogen. Itu yang pulverization by intervention. Pencampuran itu macam-macam tadi ya. Yang pertama ada spatulasi. Nah, spatulasi ini untuk bahan jumlah kecil dan halus. Caranya dicampur saja dengan menggunakan pertolongan subdip atau spatel. Ya, pakai spatula. Makanya namanya spatulasi. Jadi dicampur dengan menggunakan subdip atau spatel. Gitu. Tapi di sini kerugiannya homogenitasnya kurang ya. Jadi tidak cocok untuk serbuk jumlahnya besar. Kalau jumlahnya besar nanti dia tidak akan homogen, susah homogennya karena hanya menggunakan sudip. Atau untuk bahan obat yang poten atau efeknya berbahaya, efeknya terlalu tinggi, itu juga tidak cocok. Lalu pencampuran lain juga digunakan menggunakan cara tumbling atau penggulingan. Ini untuk bahan yang ringan, yang tidak boleh ditekan, jadi ditumbling, diguling-gulingkan, mungkin bisa di dalam toples yang tertutup rapat gitu ya, jadi diguling-gulingkan saja gitu.
seperti itu. Atau penggerusan. Kalau penggerusan ini juga selain memperkecil kan tadi juga untuk mencampur bahan obat gitu. Nah, caranya mencampur supaya homogen itu gimana caranya? Dengan cara yang namanya geometric dilution method. Geometric dilution itu apa ya? Maksudnya itu adalah bahan obat dan bahan pengisi itu dicampur dalam obat yang kurang lebih sama. Itu namanya geometric dilution. Misalnya bahan obat totalnya A gram gitu ya. Bahan pengisi juga harus A gram. Nah, setelah itu dicampur, digaruk saat homogen. Nah, ya, A ditambah A otomatis kan jadi 2A gitu ya. 2A campuran ini ditambah lagi bahan pengisi sejumlah 2A lagi. Jadinya 4A. Setelah itu jika masih ada bahan pengisinya lagi, masih sisa 4A ditambah 4A lagi dan seterusnya sampai bahan pengisinya habis. Itu namanya geometric dilution method. Itu akan mendukung pencampuran bahan obat dan pembawa agar lebih homogen lagi. Atau dicampur dengan pewarna. Ya, bisa juga dicampur dengan pewarna. Karmin ya, kalau dulu warnanya merah. Tambah sedikit supaya kita bisa mengetahui kalau bahan obat dan pengisinya itu sudah homogen atau belum. Itu ditambah pewarna bisa. Ada permasalahan dalam peracikan. Ya, yang pertama bahan obat padat. Bahan obat yang berkhasiat keras atau jumlahnya sedikit. Itu kadang-kadang homogenitasnya itu susah gitu ya. Karena bahan kan karena kecil juga gitu ya. Sedikit aja hilang, nah nanti berpengaruh ke efektivitas obat. Ada juga blur atau kristal yang dia sukar dihomogenkan. Contohnya kamfer, asam salisilat, gitu. Kan harus menggunakan pertolongan bahan lain. Atau serbuk menjadi basah. Ya, misalnya bahannya higroskopis, doliquesan, bahannya efloresen, atau membentuk campuran eutektik. Atau kita membuat tablet dalam sediaan serbuk atau kapsul, ya kapsul, tapi maunya sediaannya serbuk. Ini untuk bahan obat yang padat permasalahannya. Ada juga untuk bahan obat yang setengah padat atau semi padat, dan juga bahan obat yang cair. Ini untuk yang pertama, bahan obat yang berkhasiat keras, tetapi dia jumlahnya kecil. Misalnya di sini contohnya atropin atau luminal. Nah, untuk menghomogenitaskannya kita bisa menambahkan pewarna ya supaya homogen rata gitu ya. Jadi bobotnya kecil, kita harus menjamin supaya bobotnya rata. Atau kalau misalnya beratnya kurang dari 50 mg seperti yang cara minggu kemarin kita harus melakukan pengenceran, ya, tidak boleh menimbang langsung. Misal di sini dia diminta 0,75 mg per dosis. Nah, di sini DTD kan. Di sini mintanya 10 puyer. Jadi kita harus kali 0,75 kali 10 sama dengan 7,5 mg. 7,5 mg itu sangat kecil gitu ya. Jadi kurang dari 50 mg. Sehingga kita harus melakukan pengenceran. Caranya gimana? Mesti ingat ya. Jadi kita timbang bahan aktif itu di penimbangan minimal, yaitu 50 mg. Ditimbang 50 mg. Ditambahkan SL plus zat pewarna, ya. Kuantum satis, zat warnanya kuantum satis. SL-nya itu pokoknya totalnya at 500 mg. Dari mana 500 mg? Masih ingat perbandingannya yang kemarin berapa kali berapa? Ya, kan kalau tidak dikali 4, dikali 9 gitu ya. Kita kalau misalnya dikali 4 itu sangat kecil, masih sangat kecil nanti. Jadi kita coba kalikan 9. Kalau 50 dikali 9 kan 450 ya. Jadi kan di sini makanya ditulisnya at 500. At 500 ini kan berarti sudah total 450 ditambah 50 ini tadi. Kan totalnya 500 pokoknya ya. SL, zat warna sama bahan aktif totalnya 500. Setelah itu dicampur antara bahan 1 dengan bahan 2 dengan metode geometric dilution. Jangan lupa ya. Jadi A plus A sama dengan 2A. 2A plus 2A
sama dengan 4A. 4A plus 4A, kayak gitu tadi. Nah, kalau sudah dicampur atau homogen, timbang yang diperlukan. Berarti 7,5 kan yang diperlukan kan 7,5 mg. 7,5 per 50. 50 dari sini dikali 500 dari totalnya. Sama dengan 75 mg. Jadi kita menimbang 75 mg. Setelah itu kita bagi menjadi 10 buyer. Itu ya caranya ya. Lalu untuk blur atau kristal yang sulit dihomogenkan, kita bisa menambahkan dengan bahan inert. Ya, jadi ditambah pelarut terlebih dahulu, ya misalnya camphor sama mentol, ditambah etanol dulu, ditetesi etanol, lalu dikeringkan. Atau serbuk menjadi basah, ya, bisa hygroskopis ya, atau deliquestion, ya, jadi dia menyerap air itu. Serbuknya menjadi lengket, misalnya ini amonium bromida, amonium klorida, dan lain sebagainya, ephedrine, itu dia hygroskopis. Nah, itu bisa caranya dengan digerus di mortir hangat. Atau ZNO, ya ZNO itu kan juga hygroskopis, gitu. Jadi dia digerus di mortir hangat. Atau ditambah dengan adsorben, atau dibungkus dengan cara yang baik dan rapat. Gitu. Bahan yang deliquescent ini sebaiknya tidak dibuat sekian serbuk ya, karena menyerap airnya itu sangat banyak. Bahan yang bersifat eflorescent, jadi dia melepaskan air kristal bila diserbuk. Karena apa? Karena kadang ada kan bahan yang dia itu mengandung hidrat, ya, misalnya laktosa hidrat gitu ya. Jadi itu dia akan melepaskan air kristal dan menyebabkan serbuknya menjadi lembab. Contohnya asam sitrat juga, ya, ferrosulfat juga. Cara mengatasinya diganti dengan dalam bentuk yang anhidrat atau anhidrus, laktosa anhidrat. Ya. Tapi harus disesuaikan ya kadarnya. Atau dipanaskan terlebih dahulu bahannya sesuai dengan pemanasan yang memang dia masih tidak masalah, masih ditoleransi oleh bahan tersebut. Gitu. Beratnya konstan. Lalu campuran eutektik ya. Campuran eutektik itu berarti ketika dua zat dicampur dia akan melepaskan air gitu ya. Ini atau serbuk menjadi basah. Misalnya camphor dengan mentol, kan namanya campuran eutektik ya. Kalau misal mencampur campuran eutektik gimana caranya mengatasinya? Yang pertama ditambah absorben. Di absorben itu untuk apa? Untuk menyerap airnya, kandungan air yang dihasilkan. Atau diberikan terpisah antara mentol dan camphor, tidak dicampur. Atau dibiarkan mencair dan ditambah absorben. Ada lagi tablet dalam serbuk. Tablet dalam serbuk berarti bahan obatnya tablet, tapi dimintanya dalam bentuk serbuk. Misalnya ini, jumlah tablet dalam pecahan misalnya 4,5 tablet. Kalau 4,5 tablet ya berarti kita nimbangnya kan 5 tablet. 5 tablet dikerus, ya. Kemudian kita ambil 4,5 per 5 dikali bobot 5 tablet. Ya. Jadi 5 tabletnya kan ditimbang dulu kan. 5 tabletnya ditimbang dulu berapa. Nah, misalnya ketemu 500. Berarti mau ngambil 4,5 per 5 dikali 500 gitu. Ya sudah hafal lah ya kalau yang sudah bekerja itu gimana caranya ya. 4,5 diambilnya 5 terus ditimbang dulu. Nah, atau ini dalam bentuk kapsul. Awalnya kapsul mau dibuat serbuk. Dimintanya pecahannya 5,8 kapsul. Berarti yang diambil 6 kapsul. 6 kapsul ditimbang dulu isinya berapa totalnya, isinya ya, jangan sama kapsulnya tapi isinya dibuka dulu, kemudian ditimbang seperlunya, maunya 5,8, berarti 5,8 per 6 dikali berat isinya kapsul 6 tadi itu ya. Nah, bahan yang setengah padat dalam sediaan serbuk, ekstra kental misalnya ya, jadi larutkan terlebih dahulu dalam pelarut organik yang sesuai gitu. Contohnya ekstrak beladon, ekstrak hyoscyamin, pelarutnya alkohol. Jadi dilarutkan dulu saja dengan alkohol gitu ya. Atau adepsane dan vaselin. Nah ini bisa dilumerkan di atas penanas air, kemudian ditambah bahan pengering yang inert. Nah, kalau kayak gini biasanya kita membuat bedak ya,
ada, itu kan biasanya ada campuran pepsaninya. Atau bahan cair permasalahannya, misalnya tinktura yang tidak mudah menguap gitu ya. Kalau jumlahnya kecil bisa langsung ditambahkan di mortir hangat ya. Kemudian ditambah pengering, jadi kan maunya serbuk ya berarti harus ada pengeringnya. Kalau jumlahnya besar, tinkturanya jumlahnya besar, diuapkan dulu supaya sampai sepertiga bagian, supaya airnya menguap dulu sampai kental, baru ditambah pengering. Lalu ada bahan berkhasiat yang tidak tertahan terhadap pemanasan gimana? Nah, itu dapat diganti dengan komponennya. Jadi diambil tanpa bahan cairannya. Gitu. Kalau misal tidak dapat diganti, boleh diuapkan pada suhu rendah. Jadi suhu rendah gitu ya, mungkin agak lama nggak masalah. Jadi diuapkan dulu sampai suhu rendah, baru ditambah pengering. Lalu cairan non-alkoholis dalam sediaan serbuk. Ini sama sih intinya, kalau misal kecil bisa langsung ditambahkan jumlahnya, kalau besar diuapkan terlebih dahulu. Oke, ada minyak atsiri gitu ya. Ada minyak atsiri. Jika dalam serbuk ada bahan obat lain, maka minyak atsiri ditambahkan terakhir saja. Gitu. Nah, cara membagi serbuk ada 4 cara. Yang pertama penimbangan, ditimbang satu-satu atau dibagi 2 dulu ya. Kadang-kadang dibagi 2 dulu, habis itu bisa 10 kan misalnya dibagi 2. Bagi 2, 5. Nanti kan jadinya ya, satu dibagi 5, satunya dibagi 5 juga. Gitu. Blocking and dividing, visual, dan pengukuran. Umumnya yang digunakan kan visual ya. Dilihat gitu, pas atau enggak, sama atau enggak, ini kira-kira ya visual. Kecuali dosis yang dosisnya itu lebih besar 80% dari dosis maksimumnya. Ini harus ditimbang satu persatu. Karena apa? Karena sedikit saja berbeda itu nanti akan berefek ke farmakologinya. Ini tadi cara visual, dibagi dulu menjadi 2 sama banyak dengan timbangan, dan masing-masing dibagi 5 secara visual. Gini ya, bagi cara visual ya. Sudah canggih lah ya yang sudah pada bekerja ya. Nah, membungkus serbuk umumnya dengan kertas perkamen, ya, bisa juga dengan kertas berlilin. Nah, ini jarang sekali. Bungkusnya harus mudah dilipat dan tidak menghisap air, bungkusnya, kertasnya tadi. Nah, setelah dibungkus dengan kertas, dimasukkan dengan wadah kan ya. Wadahnya harus tertutup baik ya. Kalau dia tidak bisa terkena cahaya, wadahnya harus bisa melindungi dari cahaya, mencegah penguapan, jadi harus rapat gitu ya. Bisa pakai kardus serbuk, pot, botol bermulut lebar. Kalau menggunakan klip harus rapat supaya dia tidak menyerap air. Ini ya cara membungkus, semuanya Nanda sekalian sudah ahli lah ya. Oke, ini untuk yang serbuk sudah selesai. Nah, kita lanjut ke yang kapsul. Oke, yang kapsul. Bentar ya. Nah, untuk yang kapsul, ini, nah, definisi kapsul adalah bentuk sediaan padat yang terbungkus dalam suatu cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Nah, umumnya cangkang tersebut terbuat dari gelatin atau pati. Keuntungan sediaan kapsul bentuknya menarik, praktis, ya, menutupi obat yang berasa baunya tidak enak ya. Kalau serbuk kan masih bau, kalau kapsul ini tertutupi, mudah ditelan ya, licin, dan cepat hancur, sehingga cepat diabsorpsi. Beberapa macam obat dapat dikombinasi dengan dosis yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pasien. Bisa dicampur gitu ya dalam satu kapsul. Kita bisa racik isinya beberapa bahan obat. Kerugian sediaan kapsul itu tidak untuk bahan yang mudah menguap. Ya, nanti jadinya basah kapsulnya kalau misal bahan di dalamnya mudah menguap. Tidak cocok untuk bahan yang higroskopis juga, lembab nanti jadinya.
Tidak untuk bahan yang bereaksi dengan cangkang kapsulnya dan tidak untuk balita karena akan susah menelannya ya nanti kalau kapsul. Macam sediaan kapsul berdasarkan konsistensi, ada kapsul keras dan kapsul lunak. Berdasarkan cara pemakaian, ada kapsul yang oral, rektal, pervaginal, dan topikal. Berdasarkan tujuan pemakaian, ada untuk manusia dan untuk hewan. Nah, kapsul keras. Kapsul keras berarti penyusun kapsulnya itu biasanya gelatin, gula, air, ada tambahan pewarna, pengawet, pemburang, flavoring agent atau perasa. Gitu. Lalu ukuran kapasitas cangkang kapsul keras, nah ini ya macam-macam. Nah ini 000, nah paling besar ya. Biasanya paling dipakai ya ukuran 3 atau 4 atau 2 biasanya ya kalau yang isinya banyak. Si bahan obatnya banyak. Untuk hewan itu 10, 11, 12. Nah, kapsul lunak itu berarti bahan dasarnya itu ada komponen air dan juga bahan pelunaknya ya polikol, dari golongan polikol. Ada bahan tambahannya sama, ada pengawet, pewarna dan lain-lain. Nah, bentuk cangkang kapsul itu juga macam-macam, ada yang bulat, ada yang oval, oblong, tube, misalnya. Syarat sediaan kapsul juga sama ya, harus memenuhi keseragaman bobot. Jadi harus sama satu kapsul dengan kapsul yang lain. Dan waktu hancur dinyatakan di farmakopetika itu tidak boleh lebih dari 15 menit. Jadi maksimal ya harus sudah hancur dalam waktu 15 menit. Prinsip pembuatan kapsul, nah mulai dari A sampai B ini sama dengan sebelumnya, diperkecil dulu ukuran partikelnya, setelah itu dicampur. Nah itu kita harus memilih cangkang kapsulnya terlebih dahulu. Ya ukuran cangkang kapsul berapa ini gitu. Setelah itu kita bagi serbuknya dan dikemas. Setelah pengkapsulan kemudian dikemas. Nah cara memilih cangkang kapsul itu ada 2 cara. Yang pertama metode kalibrasi, yang kedua metode rule of 6 atau rule of 7. Gitu. Kalau membagi serbuk ini sama ya dengan sebelumnya, dengan yang serbuk. Nah ini yang bedanya yang tadi pengukuran atau pemilihan ukuran kapsul ya. Pemilihan ukuran kapsul. Nah kapsul keras itu pada umumnya itu untuk serbuk yang bobotnya 65 mg sampai 1 gram. Kalau misal bahan obatnya itu ternyata kurang, obatnya itu kurang, masih kopong gitu ya, kita bisa menambah bahan inert 75% kapasitas kapsul gitu. Bahan inert itu apa? Berarti bahan inert itu yang dia tidak bereaksi dengan bahan aktifnya. Kenapa 75%? Karena kita harus memberi ruangan dari kapsul itu supaya dia mudah pecah ya. Kalau misalnya terlalu padat, air itu akan susah susah terserap ya karena sudah tidak ada ruangan lagi di situ. Kalau misalnya susah pecah, nah itu akan berefek ke disolusinya. Jadi kita harus memberikan ruang supaya airnya itu mudah terserap di kapsulnya. Kalau misalnya lebih, bagaimana? Kalau misalnya bahan aktifnya itu ternyata lebih banyak daripada ukuran cangkang kapsul yang tersedia di apotek atau di rumah sakit. Ya kita siasati dengan membuat kapsulnya menjadi 2 ya. Misal kapsulnya awalnya 1, 3 kali sehari 1 kapsul, kita buat ukuran kapsul yang ada tapi jadi 2. Jadi sehari minumnya 3 kali tapi 2 kapsul. Nah ukuran kapsul ini sesuaikan dengan umur pasien juga. Metode ukuran cangkang kapsul, kalau misalnya di apotek gitu ya, kita sudah bisa ngira-ngira gitu. Oh ini ukurannya 3, ini ukurannya 2 gitu ya. Tapi secara teori ada teori yang menerangkan bagaimana cara memilih cangkang kapsul yang benar. Nah, metode yang pertama itu metode rule of 7. Yang pertama caranya yaitu kita harus hitung bobot bahan obat per kapsul. Jadi kita hitung per kapsul itu berapa. Misal yang tadi resep acetosal tadi kan 0,5 gram.
yang 0,5 gram. Misal ada tambahan lain gitu ya, 0,5 gram, kemudian ditambah CTM, misalnya 500 mg kan ya, ditambah CTM 4 mg gitu ya, 504. Nah, kita harus hitung pokoknya total bobot bahan obatnya itu untuk satu kapsul itu berapa. Misal 504 gitu ya. 504 berarti dalam miligram kan. Nah, kita rubah dalam satuan grain. Caranya bobotnya itu dibagi dengan 65 karena satu grain itu 65 mg. Jadi 504 dibagi 65. Kalau di sini contohnya 230 dibagi 65. Disesuaikan pokoknya satu kapsul isinya berapa miligram, total bahan obatnya berapa. Ya, ini 230 dibagi 65 sama dengan 3,5 grain. Kita bulatkan ke atas. 3,5 dibulatkan jadi 4. Ya, 4. Ya. Rule of 7 berarti kan 7. Berarti 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Jadi ukuran jangan kapsul terpilih adalah 3. Itu cara mengukurnya. Jadi ingat rule of 7. Berarti 7 kan 7. 7 dikurangi hasil pembagian grainnya tadi ini. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Kalau 7 dikurangi 3 sama dengan 4 ya gitu. Pokoknya dihitung dulu. Yang pertama hitung bobot bahan obat per kapsul. Itu metode rule of 7. Nah, metode yang kedua ada metode kalibrasi cangkang kapsul. Kalibrasi cangkang kapsul itu berarti kita harus mengetahui volume cangkang kapsul itu berapa. Gitu. Volume cangkang kapsulnya misalnya kita, kayaknya ini cangkang kapsulnya ini 3 deh, gitu ya. Nomor 3 ini kayaknya cukup. Nah, kita pastikan dulu, kita harus isi cangkang kapsul itu dengan bahan inert, misal SL atau glukosa. Kita isi, ya kita isi. Setelah itu kita timbang bobot isinya ya, jangan satu kapsulnya. Setelah diisi kita keluarkan lagi di timbangan. Nah, sebentar ya. Ya, kita lanjutkan ya. Oke, jadi tadi sampai sini ya. Cara menentukan ukuran cangkang kapsul dengan kalibrasi. Nah, tadi kan sudah diisi satu kapsul dengan bahan inert. Setelah itu kita timbang isi kapsulnya berapa. Kita ibaratkan misalnya isi cangkang kapsulnya itu X. Nah, setelah misalnya isi cangkang kapsulnya Y. X ini adalah bobot obatnya. Ya, maaf. Jadi kita hitung dulu bobot bahan obat per kapsul berapa, sama seperti yang metode rule of 7 tadi. Ya, misalnya 500 mg. Ya, X-nya ini sebagai 500 mg. Cara isi cangkang kapsul dalam bahan inert, misalnya Y. Nah, misalnya dia 600, ya 600 mg. Oke. Jadi cangkang kapsulnya itu 600. Nah, si bobot bahan obatnya itu 500. Nah, 500 berarti kan masih bisa masuk kan ya, masih bisa masuk ke 600. Malah masih ada sisanya. Nah, apabila masih ada sisa, bahan obatnya itu masih ada sisanya, maka bisa ditambah bahan pengisi. Jadi bahan pengisinya dihitung dengan Y dikurangi X gitu. Jadi ditambah bahan pengisi sesuai dengan selisihnya. Tapi kalau misal benar-benar pas, bisa langsung masuk. Tapi kalau ternyata bahan obatnya itu lebih besar daripada ukuran cangkang kapsul, bisa kita ganti kapsul, atau kalau tidak ada, berarti kita racik menjadi 2 atau lebih kapsul dengan ukuran yang lebih kecil gitu. Ya, semoga paham ya dengan penjelasan saya. Apabila bingung bisa ditanyakan gitu ya. Jadi ada 2 metode. Yang pertama metode rule of 7, ya, yang tadi dihitung saja. Yang ini yaitu mengkalibrasi cangkang kapsul. Nah, setelah itu pengisian kapsul. Nah, pengisian kapsul dengan cara apa? Yang pertama tanpa alat. Kalau tanpa alat bisa dengan cara blocking and dividing. Ya. Kemudian kalau misalnya yang cara kedua metode punching ini ya. Kalau blocking and dividing ini
Sama seperti pembuatan serbuk terbagi, dilanjutkan dengan pengisian serbuk ke dalam kapsul dengan bantuan spatel atau sudip. Jadi dibagi aja, kemudian dimasukkan ke dalam kapsulnya dengan menggunakan sudip. Atau metode pancing ini berarti kita bagi di kertas. Ya, setelah itu kita tekan-tekan serbuk yang ada di kertas itu sampai semua serbuknya masuk ke dalam kapsul. Nah, seperti ini ya, kita tekan-tekan. Ini pancing tadi itu. Kita tekan-tekan sampai serbuknya masuk. Kalau misalnya yang dengan alat, nah alatnya bentuknya seperti ini. Nah, kita bersihkan dulu kapsulnya, bisa dengan kasa atau tisu kering, atau dibasahi dengan alkohol, ya, atau NaCl granular. Tujuan dibersihkan apa? Agar tampilannya bagus gitu ya, agar pasien itu terkesan gitu, kapsulnya itu bersih, peracikannya bersih, karena dia bagus gitu. Dan menghilangkan sisa bahan obat di luar dinding kapsul untuk mencegah rasa dan baunya tidak enak, karena ada bahan obat yang menempel di cangkang itu kan bisa membuat rasanya tidak enak, baunya tidak enak, dan juga dinding kapsul bisa rusak. Nah, permasalahan dalam sediaan kapsul itu yang pertama, serbuk yang voluminus ya, atau bentuknya kristal. Nah, ini harus digerus terlebih dahulu. Voluminus itu berarti dia itu butuh ruangan yang besar gitu ya, voluminus. Ini digerus terlebih dahulu, kemudian baru dimasukkan ke kapsul. Contohnya garam kina, natrium salisilat. Atau serbuk mudah mencair. Kalau mudah mencair ya ditambah dengan bahan inert gitu. Atau ditambah penyekat ya, MgCO3, dan gunakan wadah yang tertutup rapat. Campuran eutektik ya sama seperti yang tadi, ditambah bahan inert, disekat atau dibiarkan memang menjadi eutektik, kemudian dikeringkan dengan bahan inert. Nah, yang selanjutnya permasalahan dalam peracikan kapsul yaitu bahan dalam bentuk cairan yang kental gitu ya. Nah, kalau misalnya kecil, bahan obatnya jumlahnya kecil, bisa langsung dimasukkan ke dalam kapsul. Kalau jumlahnya besar, bisa dibuat malsapil terlebih dahulu, setelah itu dimasukkan ke kapsul. Kalau yang cair, minyak lemak bisa langsung masuk kapsul. Kalau minyak atsiri berarti dia lebih encer gitu. Jadi dia diencerkan terlebih dahulu dengan minyak lemak sampai 40%, baru masuk kapsul. Nah, untuk bahan obat yang dapat merusak cangkang kapsul, cairan yang mengandung air dan larutan yang sangat pekat itu dibuat masapil terlebih dahulu. Setelah itu masuk kapsul. Cairan yang mengandung etanol juga dibuat masapil terlebih dahulu. Ya, jadi dibuat masapil terlebih dahulu kalau misalnya dia merusak cangkang kapsul, supaya tidak kontaminasi langsung. Cara penyimpanan kapsul, nah sebaiknya di tempat atau ruangan yang tidak terlalu lembab atau dingin dan kering. Terbuat dari botol, gelas, tertutup rapat dan diberi bahan pengering, silika gel. Terbuat dari wadah botol plastik atau terbuat dari aluminium foil dan dalam blister atau strip. Lalu pil. Nah, pil ini berasal dari kata pila yang artinya bola-bola kecil. Definisi dari FI3 yaitu pil adalah suatu sediaan berupa massa bulat mengandung satu atau lebih bahan obat. Macam-macam pil, ada pil dengan bobot 50-300 mg, ini namanya pil. Ada poli, ya lebih besar. Ada granula, ini lebih kecil ya. Parfule ini paling kecil. Pil dengan bobot kurang dari 20 mg. Parfule. Kelebihan pil ini mudah digunakan atau ditelan. Rasa obat yang tidak enak bisa ditutupi, relatif lebih stabil dibandingkan dengan serbuk dan solusio, dan sangat baik untuk sediaan yang penyerapannya dikehendaki secara lambat, misalnya katartika. Kekurangannya tidak sesuai untuk obat-obat yang dikehendaki aksinya cepat. Obat-obat dalam keadaan larutan pekat yang mengiritasi lambung tidak cocok, dan bahan obat padat yang voluminus atau cairannya dalam jumlah yang besar.
Syarat pil memenuhi waktu hancur sama dengan kapsul ya, tidak boleh lebih dari 15 menit. Tetapi kalau pilnya bersalut itu lebih lama, tidak boleh lebih dari 60 menit. Itu memenuhi keseragaman bobot itu, dan harus memenuhi penyimpanan yang baik. Syarat sediaan pil yang baik itu harus homogen dari segi ukuran, bentuk, warna, dan dosis. Mempunyai kekenyalan, daya rekat, kekerasannya tertentu, mempunyai waktu hancur tertentu. Nah, pengujian keseragaman bobot sama seperti yang sebelumnya untuk keseragaman bobot kapsul dan serbuk ya. Formula pil ini bahan obat dan bahan tambahan. Nah, bahan tambahannya itu macam-macam. Ada zat pengisi, ada zat pengikat, zat penabur, zat pembasah, zat penyalur. Pengisi, kalau pengisi berarti fungsinya untuk memperbesar volume agar pilnya itu lebih mudah dibuat ya. Kalau misal dosisnya terlalu kecil kan susah ya membuatnya, sehingga harus ditambah pengisi supaya volumenya lebih besar. Contohnya Radix stick, bolus alba dan glukosa. Jumlah pemakaiannya, nah, bila bahan obatnya kecil ini bisa pakai Radix ya. Bila sangat besar bisa menggunakan campuran Radix dan supus AA sama banyak. Bila ada golongan oksidator bisa ditambah bolus alba 100 mg per pil. Kalau pil ini sudah jarang ya sepertinya pembuatan pil ini. Tapi ini ya sebagai pengetahuan saja. Gimana sih cara pembuatan pil itu? Biasanya pil ini isinya bahan-bahan herbal, ya, bahan-bahan dari tanaman. Bahan pengikat, fungsinya pengikat untuk memperbesar daya kohesi maupun daya adhesi massa pil agar massa pil dapat saling melekat menjadi massa yang kompak. Nah, pengikat sendiri bukan hanya ada di pil, tapi ada juga di tablet gitu ya. Jadi untuk menjadikan cadian tersebut lebih kompak, lebih lekat gitu ya. Ditambah pengikat. Contohnya sukus, PGS, dan lain sebagainya. Ada bahan penabur. Kalau bahan penabur ini supaya dia tidak lengket satu sama lain ya, memperkecil gaya gesekan supaya tidak gesekan satu pil dengan pil yang lain ini tidak terlalu besar, diberi bahan penabur. Karena kan pil itu memang sediaan yang agak lengket gitu ya, jadi lebih mudah penggunaannya. Supaya tidak lengket tadi ditambah penabur. Contohnya lycopodium, tak, aminomorisé. Pembasah itu memperkecil sudut kontak antar molekul sehingga menjadi lebih basah, lembek sehingga mudah dibentuk. Ditambah pembasah kan lebih mudah dibentuk lagi. Contohnya air, aqua glycerinata, dan gliserin. Campuran air dan gliserin atau aqua glycerinata ini yang paling bagus. Bahan penyalut itu fungsinya untuk menutupi rasa yang tidak enak, bau yang tidak enak gitu ya. Atau mencegah perubahan karena pengaruh udara atau karena ingin pil tersebut pecahnya tidak di lambung tetapi di usus. Nah, apa namanya enteric coat. Itu penyalut gula, ya, sakarum album, penyalut selaput. Nah, ini beda-beda ya tergantung jenis tujuan dari penyalutan tersebut, maka penyalutnya juga beda-beda. Prinsip pembuatan pil, yang pertama kita buat pembuatan massa pil terlebih dahulu gitu ya. Jadi menghitung bahan obat, menghitung bahan tambahannya berapa, seperti itu. Kemudian menghitung pembasahnya, mencampurkan pembasahnya sedikit demi sedikit sambil digilas ya. Terbentuk massa pil. Kalau di SMF mungkin sempat membuat gitu ya pil ya. Kalau dulu saya waktu kuliah itu masih sempat membuat pil, tetapi pada saat kerja di apotek itu sama sekali tidak pernah sih membuat atau ada resep yang pil gitu, tidak pernah. Jadi hanya ilmu saja gitu ya, praktiknya masih belum. Pemotongan pil ya, jadi setelah dibuat massa yang elastis, kalis gitu ya, setelah itu pilnya dipotong ya. Nah, pada saat pemotongan ini jangan lupa juga diberi penabur ya, supaya papannya yang digunakan untuk memotong itu tidak melengket dengan
masa pilnya itu. Jadi papannya harus diisi atau ditaburi juga dengan penabur. Jadi biasanya papan pemotong pil itu dari kayu kayak gitu ya, alasnya dari kayu kemudian dipotong ya, dipotong menggunakan pemotong bentuknya besi gitu ya. Nah, seperti itu kemudian dibulat-bulatkan dengan diputar kayu alas kayunya tadi diputar-putar gitu ya. Jadi seperti baki kayak gitu, tapi dari kayu kemudian dibulat-bulatkan, diputar-putar. Nah, kalau diputar kan pilnya jadi ikut muter-muter ya, jadi ikut muter-muter. Nah, itu dia akan terbentuk bulatan sendiri. Setelah itu nah itu kan sudah ada penaburnya ya, jadi sekalian ada penaburnya. Nah, setelah itu kalau misal perlu disalut ya disalut, kalau tidak langsung bisa masuk ke wadah. Nah, ini pembuatan masa pilnya ya, jadi ini untuk bahan obat yang kurang dari 2 gram itu cocoknya bahan pengisinya seperti apa ya. Untuk bahan obat yang 2-4 gram, untuk bahan obat yang lebih dari 4 gram seperti itu. Obat pil ideal itu 100-150 mg satu pil, tapi rata-rata 120 mg. Nah, permasalahan dalam peracikan pil, ada bahan obat yang dia bentuknya itu setengah padat, ya, ekstrak kental seperti itu. Nah, berarti harus ditambah pelarut terlebih dahulu, ya, ditambah pelarut terlebih dahulu aqua, ya, atau alkohol, atau bahan obatnya masanya jumlahnya besar, nah ditambah Redix, ya. Ini contoh-contoh bahan obatnya. Nah, bahan obatnya cair, ya. Kalau kecil, dosisnya atau jumlahnya kecil, kurang dari setengah gram per 30 pil, itu bisa ditambah Redix dan Supus, ya, tanpa aqua glycerin, karena dia kan sudah cair. Kalau misalnya jumlahnya besar, itu diuapkan terlebih dahulu, air kental, kemudian ditambah Redix masa pil pengisi ya. Lalu ada juga pil dengan senyawa oksidator. Oksidator contohnya. Jadi bahan obat itu tidak tercampur kalau misalnya dengan Redix dan Supus. Nah, itu diganti pengisinya dengan bolus alba, pengikatnya dengan adap slane. Atau pil yang mengandung garam-garam fero, itu dibalut dengan tolu balsam untuk mencegah oksidasi udara garam-garam besi ya. Pil dengan bahan yang bersifat higroskopis, deliquescent, eflorescent, tambah aqua glycerinata sedikit-sedikit atau tidak perlu juga tidak apa-apa. Kemudian disalut ya. Nah, ditambah penyalut obat. Bahan obat yang tidak tahan pemanasan, ya, ini pengisinya, pengikatnya bisa pakai ini, pemecahnya atau disintegrannya ya. Bahan obat yang saling bereaksi dengan adanya air, dipisah menjadi 2 pil. Solusinya, bahan pengisinya bisa menggunakan ini, Redix, bolus alba, pengikatnya adap slane. Pil dengan ekstrak gentian, ini asam ya, kemudian ditambah ferrum besi gitu ya. Ini bisa melepaskan gas, ada natrium karbonatnya juga bisa melepaskan. Jadi dinetralkan dengan MgO 100 mg untuk setiap 3 gram ekstrak gentian. Ya, bisa baca lagi gitu ya, untuk supaya lebih memahaminya. Oke, nah ini ada tugas individu. Ya, buatlah cara peracikan dari resep berikut. Ada 2 resep. Nah, ini Anda diminta untuk membuat proses peracikannya seperti apa. Ya, 1, 2, metodenya seperti apa ya. 1, 2, 3 dibuat dalam bentuk tulis tangan aja. Prosedur diberi nomor seperti itu. Kemudian nanti akan saya buatkan tugasnya di siakat gitu aja ya. Jadi mengumpulkannya di siakat. Mengumpulkannya saya beri waktu 1 hari ya, jadi 24 jam. Jadi besok bisa dikumpulkan maksimal jam. Kalau 24 jam berarti maksimal setengah 7 ya, karena mulainya kan 18.30.
1,7 maksimal. Oke. Sampai di sini perkuliahan dari saya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa kita diskusikan di grup ya. Silahkan bertanya apapun di grup mengenai tugas, mengenai perkuliahan, dan lain sebagainya. Silahkan kita diskusikan di grup. Oke, mohon maaf apabila terjadi kesalahan, apabila ada kesalahan, ya terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.